Halo teman-teman, welcome back to my channel. Lanjut ya, di episode kedua ini gue bakalan ngebahas komponen utama dari balance sheet, yaitu aset. Di sini gue bakalan pakai laporan keuangan Mayora tahun 2021 dan 2020 buat referensinya. Jadi, laporan keuangan yang bakalan kita bahas di sini lebih ke template buat perusahaan manufaktur. Oke, pertama-tama coba kita lihat dulu ya secara definisinya. Jadi, aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, bisa berwujud ataupun nggak berwujud, yang bisa digunakan untuk menambah nilai perusahaan ke depannya. Dari definisi ini, kita bisa ngeliat nih, kalau ternyata nggak sembarangan item yang bisa diklasifikasiin sebagai aset. Kalau suatu item udah dianggap nggak bisa nambahin nilai perusahaan ke depannya, berarti bisa jadi item itu udah harus dipertimbangin buat dikeluarin dari aset lewat proses yang biasanya disebut penurunan nilai atau impairment. Jadi item apa aja nih yang biasanya diklasifikasiin sebagai aset? Yuk langsung aja kita bahas. Item pertama, kas dan setara kas. Item yang termasuk di kategori ini bukan cuma kas keras yang dipegang sama perusahaan ya, tapi juga termasuk kas di bank, giro, dan deposito. Pertanyaan besar yang sering muncul kalau lagi ngebahas kas ini adalah, seberapa banyak sih kas yang harus dipegang sama perusahaan? Buat rule of thumb-nya, kas yang dipegang perusahaan kurang lebih harus ada di antara 6 sampai 24 bulan kalau dibandingin pengeluaran bulanan perusahaan. Kenapa begitu? Karena kalau kekecilan, takutnya perusahaan nggak punya uang kalau tiba-tiba ada keperluan mendadak. Dan kalau kegedean, sayang aja, karena returnnya kecil dan bisa ngasih signal negatif ke investor, seolah perusahaan nggak mampu buat muterin duit ke bisnisnya, buat ngedapetin return yang lebih tinggi lagi. Biasanya, perusahaan baru akan megang cash dalam jumlah besar kalau memang lagi ada kepentingan. Misalnya, lagi status wait and see, kayak waktu COVID kemarin. Atau lagi ada rencana buat belanja modal. Atau lagi mau bagi cash dividen, dan lain-lain. Next, ada piutang. Buat kalian yang nggak familiar sama istilah piutang, jadi piutang ini adalah lawannya dari utang. Jadi ini tuh kita yang diutangin sama orang lain. Berdasarkan jenisnya, piutang bisa dibagi jadi dua. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha ini adalah piutang yang terjadi akibat transaksi penjualan. Ini berarti kita nggak ngeharusin customer kita buat ngebayar kontan dan ngasih jangka waktu ke customer kita buat ngutang. Yang kedua, piutang lain-lain. Kalau yang ini adalah piutang yang muncul bukan karena penjualan. Contohnya, kayak perusahaan ngasih pinjem duit ke anak perusahaannya, atau pinjaman karyawan, dan lain-lain. Kalau berdasarkan lawan transaksinya, piutang ini juga bisa dibagi jadi dua, pihak berelasi dan pihak ketiga. Coba ya, kita lihat piutang Mayora ini. Bisa kita lihat, komponen paling gede piutang Mayora adalah dari piutang usaha pihak berelasi. In general, sebenarnya piutang dari pihak berelasi yang tinggi itu red flag buat investor. Gampangnya gini, lebih gampang nagih utang ke orang lain kan dibandingin ke keluarga atau teman sendiri. Jadi memang, piutang dari pihak berelasi yang tinggi identik sama legalitas yang nggak jelas dan pembayaran yang lama. Tapi nggak di semua kasus juga ya kayak gitu. Makanya, kita juga harus tahu nature dari transaksinya. Di kasus Mayora, piutang pihak berelasi yang tinggi ini bisa terjadi karena memang Mayora adalah manufacturing company. Jadi mereka cuma produksi barang doang, terus barang hasil produksinya ini bakalan dijual ke sister company-nya, termasuk PT Inbisco Niaga Tama Semesta buat pasar lokal dan distributor internal lainnya buat pasar luar negeri, yang nantinya bakalan ngedistribusiin produknya Mayora ini ke agen-agen dan pelaku pasar lainnya. Sehatnya piutang juga bisa dilihat dari umur dan besaran cadangan yang dibuat. Di kasusnya Mayora, ternyata lebih dari 99% piutangnya masih masuk ke kategori belum jatuh tempo. Dan cuman kurang dari 1% total piutangnya ini yang masuk ke status udah jatuh tempo dan dibikinin cadangan tidak tertagih. Kecil banget ya, dan aman banget nih buat perusahaan sebesar Mayora. Lanjut kita ke persediaan. Ya, kalau persediaan ini secara definisi udah jelas banget lah ya. Persediaan adalah barang yang kita beli atau produksi buat kemudian dijual. Buat perusahaan manufaktur kayak Mayora, persediaan ini bisa dibagi jadi beberapa bagian. Bahan baku, bahan dalam proses, bahan pembungkus, bahan jadi, suku cadang, dan bahan pembantu.
Buat inventory, sebenarnya isu yang menurut gue paling gede ini ada 3 nih. Yang pertama, apakah persediaannya ini bisa kejual? Atau istilah bisnisnya bisa muter gitu, atau cuma numpuk aja. Masalah ini bisa dijawab dengan ngebandingin tingkat produksi ke jumlah barang yang berhasil dijual. Buat cara ngitungnya, bakalan kita bahas secara terpisah lagi ya di video tentang analisa rasio. Yang kedua, apakah persediaan itu masih dalam kondisi baik? Atau ada yang seharusnya udah mengalami penurunan nilai? Di kasusnya Mayora, ternyata di state nih di laporan keuangannya. Kalau Mayora nggak ngebukuin cadangan penurunan nilai atas persediaannya. Yang harusnya berarti semua persediaannya ini dalam kondisi baik. Dan yang ketiga, apakah persediaan ini diasuransiin? Ini penting banget ya, apalagi buat perusahaan besar. Nah, kalau sampai nggak diasuransiin dan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kayak kerusuhan, kebakaran, atau kebanjiran, perusahaan bakalan nggak bisa jualan dan ngalamin rugi yang sangat besar. Di kasusnya Mayora, juga kelihatan ya, kalau persediaannya ini udah diasuransiin. Karena udah memenuhi ketiga kriteria ini, jadi bisa kita bilang kalau dari sisi persediaan, Mayora ini cukup aman. Next, kita loncat dulu ya ke bagian aset tetap. Di kasusnya Mayora, ada 2 items nih yang secara langsung nggak langsung berhubungan ke aset tetap. Aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap. Aset tetap ini adalah item yang sifatnya berwujud, nggak liquid, mendukung kegiatan penjualan, dan ada masa manfaatnya. Makanya bakalan mengalami penurunan nilai. Aset ini bisa berbentuk tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Selain tanah, semua aset bakalan mengalami penurunan nilai dan didepresiasi sesuai dengan target masa manfaatnya, dimulai saat aset itu mulai digunakan. Ada beberapa metode depresiasi yang di-approve secara standar akuntansi. Tapi untuk Mayora sendiri menggunakan metode straight line, di mana penurunan nilai diakuin secara rata sesuai dengan masa manfaat aset. Dari aset tetap ini, kita bisa ngelihat seberapa agresif sih perusahaan dalam melakukan ekspansi. Kalau misalnya pembelian aset tetap perusahaan di tahun ini lebih gede kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya, bisa dibilang kalau perusahaan lagi dalam mode berkembang. Begitu juga sebaliknya, kalau pembeliannya lebih kecil dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya, ini bisa berarti perusahaan lagi di mode standby. Di kasusnya Mayora, kalau gue lihat, di tahun 2020, perusahaan masih cukup standby mode nih, karena angka penambahan asetnya kecil. Tapi kalau dilihat lagi, ternyata ada nilai aset tetap yang direklas dari aset dalam penyelesaian yang nilainya cukup fantastis, di 2 triliun rupiah, yang kemungkinan udah dipersiapin dari sejak tahun 2019 buat peremajaan dan ngegas di periode setelah COVID. Dan di tahun 2021 bisa kelihatan kalau penambahan aset Mayora mengalami kenaikan ya, yang bisa ngasih signal kalau perusahaan udah lebih confident kalau dibandingin sama tahun sebelumnya. Oke, semua komponen besar aset Mayora udah kita bahas nih, tapi masih ada 6 item lagi yang belum kita bahas. Gue bakalan tetap ngebahas ke 6 item ini biar kalian ada gambaran kira-kira ini sebenarnya barang apaan sih. Tapi karena nilainya cukup kecil, jadi mungkin gue bakalan bahas secara singkat aja ya. Yang pertama, uang muka pembelian. Sesuai namanya, uang muka pembelian berarti DP dari transaksi pembelian yang dilakuin Mayora. Spesifik di kasusnya Mayora, uang muka pembelian ini terutama berisi uang muka buat pembelian bahan baku dan biaya pemasaran dan promosi. Yang kedua, pajak dibayar di muka. Item pajak dibayar di muka ini biasanya berisi kelebihan bayar pajak yang rencananya bakalan dimintain restitusi atau akan dikompensasiin ke kewajiban pajak ke depannya. Atau kalau bukan akhir tahun, biasanya juga bisa berisi PPh 25 yang dicicil buat periode berjalan. Yang ketiga, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini biasanya dipakai buat transaksi-transaksi yang harus dibayarin di depan, tapi punya masa manfaat yang lebih panjang. Contohnya kayak buat asuransi atau sewa. Nah, pencatatan akuntansi harus secara accrual basis, jadi uang yang udah kita bayarin di depan ini kita catat dulu di balance sheet. Baru pelan-pelan, sesuai masa manfaatnya, bakalan kita biayain. Yang keempat, aset pajak tangguhan. Kalau item pajak ini biasanya terjadi karena ada perbedaan cara hitung antara komersial dan fiskal, yang nyebabin adanya beda temporer atau timing difference di sisi pengakuan. Yang kelima, aset hak guna.
Aset hak guna ini muncul karena penerapan PSAK 73 tentang sewa di tahun 2020. Jadi transaksi sewa operating lease yang dijalani Mayora, yang sebelumnya langsung dicatat sebagai beban, sekarang dicatat dulu sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna ini nanti harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa sewanya. Yang di kasus Mayora ini juga menggunakan metode straight line. Terakhir, uang jaminan. Uang jaminan ini bisa berkaitan sama macam-macam ya. Misalnya jaminan sewa, pembelian aset, atau dari transaksi lainnya. Biasanya sih, aset yang diakuin di kategori ini bakalan bisa diterima balik sama perusahaan di akhir periode. Jadi item ini lebih ke tempat penampungan sementara aja lah. Aset yang diklasifikasiin sebagai jaminan dianggap nggak liquid. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang aset. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau mau ditanyain lebih lanjut, boleh langsung ditanyain aja ya di kolom komentar. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.